Yesus hapus aku, unang mapasangku. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali aktivitas pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk meminta kekuatan, meminta berkat, meminta sukacita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Karenanya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal 37 ayat 22, demikianlah dikatakan. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan kita sering menjalani kehidupan yang serba tanggung atau tidak mampu menyatakan hal yang benar karena ada rasa takut yang lebih mempengaruhi kehidupan kita dari menyatakan yang benar. Sama halnya ketika niat jahat itu lebih besar mempengaruhi kita dari kehidupan untuk melakukan hal yang baik. Maka itu yang terjadi dalam firman Tuhan ini. Ketika saudara-saudara Yusuf memiliki niat, memiliki rencana yang tidak baik kepada kehidupannya, maka sesungguhnya Tuhan sudah memakai setiap orang untuk mengingatkan orang-orang yang berniat jahat untuk tidak melakukan kejahatan. Bahkan menjadi suatu hal yang menghalangi atau menjadi ancaman agar dia tidak melakukan kejahatan. Cara Tuhan berbeda dan cara Tuhan selalu membuat kehidupan kita tidak menduga-duga, tidak menyangka bahwa itulah yang akan diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan Yusuf. Maka Allah mengizinkan kehidupan di dalam keluarga terjadi yang namanya seperti perbedaan perilaku, di mana saudara-saudara Yusuf merasa menganggap bahwa orang tua mereka lebih menyayangi, lebih percaya, dan lebih mendengarkan Yusuf daripada mereka. Maka rasa iri ini, rasa dengki ini, rasa kesal ini, dan rasa yang membuat mereka tidak suka dengan pribadi Yusuf. Akhirnya pikiran, perasaan ditutupi oleh iri itu tadi, ditutupi oleh dendam itu tadi. Maka hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau kita menyimpan iri, menyimpan dendam, maka kita akan diarahkan kepada perilaku atau niat yang paling jahat. Maka niat jahat itu dinyatakan dengan cara mereka bersepakat untuk mencelakai Yusuf. Maka rencana itu adalah bagaimana mereka mau membunuh Yusuf. Atau dengan catatan membuang Yusuf. Maka inilah yang terjadi. Maka rencana awal itu adalah membunuh. Tetapi sebagai saudara yang memiliki hati, yang memiliki pikiran, ya bukan karena dia baik kepada Yusuf, tetapi karena dia masih menyayangi orang tuanya, yang takut dalam tanda kutip apa yang akan dipertanyakan oleh orang tuanya kepada mereka. Maka Ruben berbicara kepada saudara-saudaranya yang lain.
Janganlah tumpahkan darah, melemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun. Ini mau membedakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, perilaku langsung dan perilaku yang tidak langsung. Maka membunuh langsung itu terkadang kita pikirkan menjadi dosa besar, dan dosanya berbeda dengan membunuh pelan-pelan. Padahal semua yang terjadi ketika kejahatan atau pembunuhan itu adalah dosa. Maka siapapun kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan lakukan hal yang tidak baik atau hal yang jahat di hadapan Allah, karena semuanya adalah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita akan melihat yang sesungguhnya terjadi, bahwa Ruben tidak berani menyelamatkan secara langsung, berkata secara benar, maka disinilah yang terjadi seakan-akan yang dia pikirkan itu mendukung, padahal dia berencana untuk menyelamatkan Yusuf. Tetapi dia tidak punya kekuatan dan dia takut menghadapi saudara-saudaranya. Maka di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat ini, firman Tuhan ini mau mengarahkan kepada kita, jika kita takut untuk menyatakan yang benar, ini akan mempengaruhi hidup orang lain. Tetapi kalau kita mau mengatakan yang benar, maka hidup orang lain akan terselamatkan oleh hal yang benar itu. Maka berbicara benar, bertindak benar, dan punya rencana yang benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang menyatakan kepada kami setiap sikap dan perbuatan kami yang akan kami lakukan. Biarlah semuanya itu kami nyatakan dengan menyatakan yang benar yang daripadamu. Berkatilah kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, anak-anak, dan juga pekerjaan. Biarlah apa yang kami jalani itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang berkumpul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.